Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan. Dilansir dari ermol.id, hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies. Penulis oleh Isa Ansori, dosen UIN Sunan Ampel, Surabaya. Anies Rashid Baswedan memang hanya mantan gubernur DKI Jakarta. Anies kini hanyalah rakyat biasa, sebagaimana kebanyakan rakyat Indonesia yang lainnya. Yang membedakan Anies dengan rakyat yang lainnya, Anies adalah calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem dan bahkan akan menyusul Partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan. Mengapa Anies diusung oleh Partai Nasdem dan tinggal menunggu momentum oleh Partai Demokrat dan PKS? Tentu ini karena semangat idealisme Partai Koalisi Perubahan untuk memperbaiki Indonesia. Lalu apa yang menyebabkan Indonesia harus diperbaiki? Tentu saja berangkat dari apa yang terjadi selama hampir 10 tahun ini dan apa yang dirasakan oleh masyarakat selama hampir 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi yang terlihat merakyat. Ternyata Jokowi sangat mudah dimanfaatkan oleh oligarki. Negara berbisnis kepada rakyatnya sehingga apa yang menjadi tugas negara sebagaimana amanah konstitusi tidak berjalan, mendamaikan, mensejahterakan, dan mempersatukan. Situasi bangsa terasa sangat terbelah. Diksi kadrun sebagaimana jargon yang seringkali dipakai oleh Partai Komunis Indonesia terhadap kelompok Islam menjadi diksi sehari-hari yang bisa kita dengar dan baca. Pengguna diksi kadrun tentulah mereka yang menumpang pada kekuasaan Jokowi, karena mereka seolah terlindungi, kebal hukum, bahkan semakin merajalela, menghinakan Islam sebagai agama dan kelompok mayoritas. Tidak ada lagi penghormatan dan empati. Sehingga wajar saja sebagian kelompok Islam merasakan bahwa kekuasaan Jokowi tak berlaku adil. Ada suasana kebangsaan yang terkoyak. Kelompok-kelompok Islam yang merasa diperlakukan tak adil berupaya dengan baik menjalankan prosedur hukum sebagaimana yang diatur. Tapi apalah yang terjadi? Tak ada satupun para penghina Islam dan perusak demokrasi yang ditindak, apalagi dihukum. Begitu juga dengan kelompok masyarakat lain yang merasa diperlakukan tidak adil, dan bahkan dari kelompok-kelompok agama non-muslim yang selama ini juga tidak mendapatkan perhatian. Mereka merasa sebagai kelompok yang dipinggirkan, meski ketika pemilu mereka adalah para pemilih Jokowi. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh masyarakat Hindu Tamil di Jakarta ketika dibangunkan Anies tempat ibadah untuk mereka. Sebagai rakyat yang masih mempercayai pemerintahan, tentu kami percaya bahwa Jokowi hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang selama ini mengelilingi Jokowi. Ada harapan di masa terakhir kepemimpinannya, Jokowi bisa menjalankan kembali apa yang menjadi janji politiknya dan tugasnya sebagai mana yang ada di dalam Undang-Undang 1945. Namun sayangnya, Jokowi kadang juga menikmati apa yang menjadi provokasi para oligarki dan relawan pengkhianat reformasi. Kita doakan Jokowi kembali kepada konstitusi. Kita kembali doakan kepada Jokowi agar kembali pada konstitusi dan janji politiknya, mensejahterakan rakyat dan mewujudkan keadilan sehingga berakhir dengan husnul khotimah. Menjelang pergantian kepemimpinan nasional 2024,
Tampaknya pertarungan antara kejujuran dan kecurangan terlihat begitu telanjang. Kontestasi kepemimpinan yang seharusnya mengembirakan dan berlangsung sehat ternodai oleh perilaku-perilaku culas dan curang, sehingga terjadi suasana yang diciptakan mencekam dan berpotensi adanya kegaduhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh mereka yang bisa dikategorikan para teroris konstitusi dan pembajak konstitusi. Ada upaya dari para teroris dan pembajak tersebut untuk menodai Undang-Undang 1945 dan peraturan lain tentang pemilu dan gagasan Jokowi 3 periode. Pemilu ditunda dan alasan adanya pandemi dan potensi kegaduhan dan lain-lain yang sejatinya adalah pembohongan. Ada juga yang mengusulkan Jokowi bisa mencalonkan sebagai cawapres bagi capres tertentu, atau Jokowi diprovokasi untuk mengendorse capres tertentu. Demokrasi dan pemilu 2024 terancam diwarnai oleh upaya-upaya kelompok tertentu untuk melakukan kecurangan demi bisa memenangkan kontestasi meski dilakukan dengan cara-cara yang kotor dan curang. Musuh penegakan demokrasi kita saat ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh kekuatan tertentu untuk mempertahankan cengkramannya di dalam kekuasaan. Jokowi harus diselamatkan dari upaya-upaya kelompok ini. Kalau tidak, Jokowi akan dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang haus kekuasaan dan menabrak konstitusi. Munculnya nama Anies Baswedan menjadi sangat fenomenal meski tidak didukung oleh istana dan oligarki. Anies seolah menjadi sosok yang bisa diharapkan mewujudkan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Hilangnya persatuan, bangsa terbelah, sirnanya ketidakadilan, bahkan kesejahteraan menjadi sesuatu yang hanya mimpi. Negara lebih memberi hak istimewa kepada elit dan oligarki dibanding kepada rakyat kebanyakan. Negara pun mencari untung dengan berbisnis kepada rakyat. Anies menjadi harapan baru dari sekian banyak calon presiden yang muncul di permukaan. Kemunculan Anies sebagai calon presiden, apalagi kemudian Partai Nasdem dengan semangat restorasinya memperbaiki Indonesia, menjadikan Anies sebagai capresnya, membuat para penikmat kekuasaan menjadi blingsatan dan panik, sehingga menimbulkan kecemasan. Kecemasan-kecemasan itu terakumulasi dalam bentuk fitnah dan berita bohong berkaitan dengan Anies. Tujuannya hanya satu, agar Anies gagal sebagai capres atau kalah, toh Anies menjadi capres. Rakyat ragu memilihnya. Namun sayangnya, rakyat Indonesia sudah cerdas. Mereka tahu betul rekam jejak Anies selama memimpin Jakarta. Anies mampu memenuhi seluruh janji politiknya kepada rakyat Jakarta, berpihak kepada rakyat, mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Jakarta, dan Anies menjadi pejabat yang tidak mau tunduk kepada kepentingan oligarki. Ketika para oligarki itu mencengkram dan menghisap darah rakyat, Anies tidak menolak oligarki. Bersama kekuasaan, yang ditolak Anies adalah oligarki yang akan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Nama Anies yang dipilih oleh sebanyak 77% rakyat Indonesia dari hasil polling ILC menunjukkan bahwa rakyat kita semakin cerdas dan semakin rindu hadirnya pemimpin yang adil dan mensejahterakan. Tantangan Anies dan partai pengusungnya kelak bukanlah pada penerimaan masyarakat, tetapi lebih pada kecurangan yang akan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Aroma kecurangan sudah terasa dan tercium baunya. Tuduhan Anies melanggar aturan pemilu, mencuri start, Anies melanggar etika, dan lain-lain yang bernada menjatuhkan yang dilontarkan oleh elit politik, kelompok masyarakat,
dan oknum penyelenggara pemilu. Tuduhan kepada Anies tidak disematkan kepada capres lain atau pejabat negara yang lain yang juga menjadi capres. Meski saat menjabat mereka keluyuran ke daerah-daerah lain yang tidak ada tupoksinya, bahkan cenderung abai kepada tugasnya. Tetapi bagi kelompok yang kehilangan nalar dan akal sehatnya ini, perbuatan ini tidak disebut sebagai curi start, melanggar aturan pemilu, dan hal lain yang menjadi aturan pemilu. Tuduhan itu hanya untuk Anies saja. Anies dan pendukungnya, rakyat dan koalisi perubahan menghadapi ancaman kecurangan. Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies. Dukungan kepada Anies di daerah-daerah seringkali tidak berkorelasi dengan hasil pemilu yang menjadi otoritas KPU. Merujuk pada pemilu 2019, sudah saatnya rakyat Indonesia, ormas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan orsospol yang mencintai Indonesia bahu-membahu untuk menjadi bagian penegakan demokrasi yang sehat dan jujur dan adil. Saatnya kita semua tegak melawan kecurangan dan ketidakadilan yang ada agar kita bisa mendapatkan presiden yang adil, menjalankan amanah konstitusi dan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wow, ini sebuah tulisan yang objektif, kritis dan intelektual dan tentu saja progresif gitu ya. Memang kondisi demokrasi kita hari ini cukup memprihatinkan dan agak parah gitu. Karena memang kalau kita lihat vonis oknum penyelenggara pemilu dari Bawaslu itu ya, yang mengatakan Anies melanggar etik, curi start, itu tentu saja adalah sebuah vonis yang tidak mestinya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, karena itu adalah tindakan yang tidak sesuai tupoksi dan tidak adil. Karena banyak calon-calon atau pejabat publik lainnya juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Anies, yaitu jalan-jalan safari politik, memasang foto digital dan baliho. Namun sayangnya mereka tidak divonis oleh oknum Bawaslu sebagai pelanggaran etika pemilu atau curi start kampanye. Ini adalah sesuatu perilaku yang tidak adil dan tidak semestinya dikatakan oleh anggota penyelenggara pemilu di Bawaslu. Itu. Jadi hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies Baswedan. Itu betul, karena hasil survei banyak menemukan bahwa saat ini Anies Baswedan sudah berada di posisi teratas. Itu. Jadi kecenderungan masyarakat ingin perubahan itu terlihat dari grafik atau indikator dari lembaga survei. Jadi memang ini cukup menarik karena lembaga survei kita harus memilih-milih juga lembaga survei. Kita harus tahu lembaga survei yang objektif, yang jujur, dan mana yang lembaga survei bayaran itu. Jadi seperti yang menemukan Anies sudah posisi teratas itu adalah lembaga survei yang sangat kredibel dan sudah berpengalaman, yaitu poll tracking. Itu bukan lembaga survei yang tiba-tiba muncul dan itu membawa pesanan sekelompok elit dan sekelompok calon presiden gitu. Jadi hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies. Pada pemilu 2019 yang lalu itu banyak protes yang menuntut pemilu agar tidak curang. Pemilu 2019 itu banyak demonstrasi di kantor Bawaslu yang menuntut diusutnya kecurangan pemilu.
Lagi-lagi kecurangan pemilu. Jadi jangan sampai pemilu 2024 ini juga mengalami hal yang sama. Jadi ini harus kita cegah bersama, dan ini adalah tugas masyarakat untuk memantau pemilu, memantau lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, dan ini tugas LSM, tugas partai politik, tugas ormas, tugas kelompok-kelompok masyarakat, civil society, dan tugas kita masing-masing untuk mengawal agar pemilu 2024 tidak curang, dan terhindar dari protes dan demo besar-besaran seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu di kantor Bawaslu. Jadi pemilu 2024 jangan sampai ada lagi indikasi-indikasi kecurangan, karena pasti rakyat Indonesia akan melakukan kembali demonstrasi ketika terjadi indikasi kecurangan-kecurangan pemilu itu. Jadi sungguh sayang dengan anggaran cukup besar ya, puluhan triliun, pemilu itu ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu dan mereka melakukan kecurangan. Dan ini adalah anggaran rakyat. Anggaran pemilu itu adalah anggaran negara dari rakyat Indonesia. Oke teman-teman, sekian dulu pada ulasan kali ini. Sekian dan tetap semangat, optimisme, Indonesia tetap bisa maju walaupun dalam kondisi resesi global. Rakyat memang selalu bersemangat, itu rakyat Indonesia terutama. Dan untuk para pendukung Anies, Anda terus saja maju dan tetap semangat gitu kan, pantang menyerah, maju tak gentar, membela yang benar. Oke teman-teman, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai Indonesiaku.